warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bil khusus kepada kedua calon pengantin yang insyaallah akan memulai bahtera rumah tangga pada hari ini. Allah mengingatkan kepada kita, takwa itu adalah kata kunci untuk menggapai bahagia. Maka itu Allah menegaskan kepada kita dan juga kepada kedua pengantin yang hari ini akan berbahagia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah takwa telah kita tanamkan dalam kehidupan kita, jaga dan pelihara sampai akhir hayat kita. Jangan pernah meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Karena sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang telah kita laksanakan, kalau akhir hayat kita tidak beriman kepada Allah, semuanya akan gugur dan sirna dan habis. Maka itu takwa adalah kata kunci untuk bahagia agar kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Samping itu, Allah juga telah menggambarkan kepada kita dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita dengan kisah Adam? Kebahagiaan itu salah satunya akan diperoleh dengan berpasangan. Makanya Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, menikah ini adalah sebuah sunatullah yang melengkapi kehidupan kita. Seorang laki-laki belum dikatakan dewasa dan bijaksana kalau dia belum menikah. Karena dengan menikah akan banyak tantangan, akan banyak ujian yang akan menggodok kita menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Maka ketika Adam di surga, Adam dihadapkan dengan berbagai macam kenikmatan. Akan tetapi, Adam ternyata butuh pasangan untuk berbagi, untuk mensupport, dan untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan itu tadi. Maka kepada saudara Iksan dan juga saudara-saudari Deliani, perlu dipahami menikah itu adalah mengikatkan silaturahim di antara kita. Maka dengan menikah kita akan bisa menggapai bahagia secara bersama, menghadapi gelombang dengan segala tantangannya, dengan segala kekuatan yang ada. Maka itu Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, peran istri itu adalah peran yang luar biasa. Peran seorang ibu itu adalah peran yang utama dalam hidup ini. Rasul mengatakan, dunia itu perhiasan, dunia mata'un, wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Tapi perhiasan terbaik itu adalah istri yang solehah. Samping itu, kepada saudara Iksan, perlu diingat juga, kapal tanpa nahkoda tidak akan bisa berlayar dengan maksimal. Kapal kalau dinahkodai oleh nahkoda yang pemabuk atau nahkoda yang kacau, maka kapal itu akan oleng dan bisa tenggelam. Maka itu, jadilah Anda sebagai apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu, laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu diartikan dengan pemimpin, qawwam itu diartikan juga dengan sosok yang bisa mengokohkan, sosok yang bisa mengayomi, sosok yang bisa melindungi. Maka bagaimanapun kapal itu akan bisa berlayar dengan baik ketika nahkodanya bisa memberikan kekuatan,
bisa memberikan perlindungan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kelayaran yang sedang dialaminya. Maka itu jadilah Anda sebagai the problem solver, suami yang senantiasa berupaya mencarikan jalan keluar ketika ada masalah, bukan menjadi the troublemaker, suami yang suka bikin masalah dan menyusahkan rumah tangga, malahan bisa menyusahkan masyarakat. Maka itu ketika suami tangguh, istri juga adalah istri yang soleha, insya Allah rumah tangga bahagia, masyarakat kita juga akan bahagia, akan terbentuklah baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri damai, tentram dan bahagia. Dimulai dari keluarga, dilanjutkan dengan masyarakat, dan akan terbentuk negara yang damai dan sejahtera juga. Maka itu ada beberapa hal yang barangkali perlu diingat. Pertama, bahagia tidak akan pernah bisa diperoleh kalau Anda tidak sholat. Karena orang yang sholat akan membentengi dirinya dari segala fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Mustahil bahagia kalau kedua mempelai tidak mau sholat. Bagaimana akan mendidik anak untuk sholat kalau orang tuanya juga tidak sholat? Maka ini adalah kata kunci, bahwasanya sholat adalah yang utama, dan juga dengan segala perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalau Ihsan dan Deliani ingin bahagia, usahakan dirikan sholat dan budayakan sholat ini menjadi sebuah kebiasaan. Insya Allah akan ada ketenangan. Kalaupun ada yang barangkali mungkin agak goyang, silakan ingatkan satu sama lain. Yang kedua, dalam hidup ini jangan pernah berpikiran dunia ini hanya milik berdua. Maka butuh kasih sayang, penghargaan antara suami dan istri, dengan orang tua dan mertua, dengan masyarakat sekitarnya. Karena tetangga adalah keluarga terdekat dalam kehidupan kita. Apalagi Ihsan akan merantau ke Mentawai, bagaimanapun Mentawai ini dan negara daerah manapun, semuanya akan menjadi daerah yang enjoy kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bagaimanapun hebatnya daerah, makmur dan modernnya sebuah daerah, kalau seandainya orang itu tidak bisa beradaptasi, dia akan kepanasan, dia akan susah, dan dia akan menjadi tidak nyaman. Mentawai adalah daerah yang nyaman, dan insya Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita dengan cara kita beradaptasi dan menjadi yang baik. Kemudian yang ketiga, kedua pengantin hendaknya menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Hari ini Ihsan melihat si Deliani sebagai sosok yang terbaik. Deliani melihat Ihsan adalah sosok yang terbaik. Seiring dengan perjalanan waktu akan terlihat ada kekurangan, ada hal-hal negatif yang mungkin ada dalam diri kita. Itu adalah sunatullah. Maka itu untuk menggapai yang namanya sakinah, pahamilah bahwasanya kita pasti ada kekurangan dan kelebihan. Terimalah kelebihan dan kekurangan pasangan yang telah kita pilih itu, dan berikan kekuatan untuk saling melengkapi dan berupaya untuk menguatkan satu sama lainnya. Insya Allah akan terbentuk kekuatan yang luar biasa. Dan yang berikutnya adalah perlu dipahami, uang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Kehidupan ini butuh uang, tapi yang paling penting itu adalah kasih sayang dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang perlu dibina selagi muda sampai tua. Jangan biarkan hati kita memanggil sayang hanya ketika berpacaran semata atau di awal-awal pernikahan. Padahal kasih sayang itu berlaku sampai akhir kehidupan. Sebagai penutup khutbah nikah ini, kami mengingatkan juga bahwasanya Allah telah mengajarkan pada kita, kalau ada masalah, selesaikanlah dengan cara yang bijak. Pertama, ingatkan. Yang kedua, lakukan aksi tanggap darurat awal. Bagaimana cara tanggap darurat awal? Pertama, lakukan pisah ranjang. Kalau tidak bisa diingatkan secara lisan, lakukan pisah ranjang. Kalau tidak juga boleh memukul, tapi bukan pukulan terhadap lawan. Dan kalau tidak juga selesai, carilah yang namanya hakam dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Karena kalau melapor kepada orang tua, biasanya orang tua akan membela anaknya. Maka cari orang yang bijaksana yang bisa menampung aspirasi kita, sehingga aspirasi ini bisa mencarikan jalan keluar. Karena biasanya orang kalau sudah bertengkar, hatinya jauh walaupun raganya dekat. Dan yang paling penting juga, jangan pernah biarkan masalah berlarut dan terdiam
dalam waktu yang cukup lama. Ibaratkan kita hari ini di Mentawai ini, ketika kita membawa kendaraan kita ke laut, garam pasti akan menimbulkan karat pada besi yang dihinggapinya. Tapi kalau secepatnya kita selesaikan dengan menyiram dan merawat atau melapnya, dia akan cepat hilang dan insya Allah tidak akan menimbulkan bekas. Begitu juga dengan permasalahan. Jangan biarkan masalah berlarut atau terdiam. Ada masalah, selesaikan. Insya Allah rumah tangga akan tentram dan damai. Dan terakhir, abghadul halal indallah at-talaq. Talak itu boleh, tapi paling dibenci oleh Allah. Khulu itu boleh, tapi khulu itu akan membawa kita kepada terjauh dari bau surga. Ayyuma imra'atin talaba zawjaha talaqa haramallahu laha raihatal jannah. Perempuan yang suka meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, Allah haramkan baginya untuk mencium bau surga. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjaga rumah tangga kita, bisa menjaga kebahagiaan hidup kita ini walaupun badai mendera, walaupun gelombang menimpa, sehingga kita tetap tangguh dan kokoh sampai akhirat nantinya. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima menikahi adik kandung abang, Leni Jeffrey binti Eri, dengan mahar seperempat salat dan uang 1 juta rupiah. Jadi kau sebelumnya mau binti ini, Pak? Hah? Tidak binti Eri. Kalau yang pertama tadi ya binti. Jadi saya nikahkan kepadamu adik kandungku. Saya namanya melihat, mendengarkan dan menyaksikan prosesi ijab kabul ini pada kedua orang saksi. Mari kita dengarkan secara dan simak secara baik, dan kalau seandainya memang telah terpenuhi, mari kita katakan sah. Dan mudah-mudahan kepada kedua pihak yang melaksanakan ijab kabul bisa melaksanakan dengan baik. Pada saudara Roni Jeffrey kami persilahkan, pertama panggil namanya pakai bin ya, Ihsani Fajar bin Gusjar. Itu jawab, ya saya bang. Ya. Ya. Nah, silakan. Ihsani Fajar bin Gusjar, saya nikahkan kepadamu Deliani Jeffrey binti Eri yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi adik kandung abang Deliani Jeffrey binti Eri dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Ini wakil kan? Baik, bisa apa? Jadi langsung saja. Nikahkan kepadamu Deliani Jeffrey binti Eri yang wali mewakilkan saya dengan mahar. Nanti kaman mobil. Ya. Aku saya terima menikahi Deliani Jeffrey binti Eri. Ya, baik, silakan. Bin Gusjar. Bin Gusjar. Ya. Binti Eri Ihsani Fajar bin Gusjar. Ihsani Fajar Ihsani Fajar bin Gusjar, saya nikahkan kepadamu Deliani Jeffrey binti Eri yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi Deliani Jeffrey binti Eri dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Ya, sekali lagi pesan fokus saja. Ya saya bang, gitu. Didengar di luar itu. Saya aja bisa, saya bang. Ihsani Fajar binti Gusjar. Yang salah. Ihsani Fajar bin Gusjar.
Insani Fajar bin Gusjar. Ya, saya bang. Saya nikahkan adik Insani Fajar bin Gusjar. Ya, saya bang. Saya nikahkan kepadamu Deliani Jeffrey binti Eri yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima menikahi Deliani Jeffrey binti Eri dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Alhamdulillah, jam 14:42. Saudara Iksani Fajar bin Gusjar telah sah menjadi seorang suami dari saudari Deliani Jeffrey binti Eri. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Mari kita bermunajat dan berdoa kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah ini. Mari kita berdoa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik li hadzal urush wa zawjatihi fi umrihima warzuqhuma wajma' bainahuma ala khair. Allahumma alif bainahuma ala khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina abaina Ibrahim ma'a Sarah wa Hajar wa alif bainahuma kama alafta baina abaina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a Khadijatul Kubra. Allahumma arzuqna wa iyyahuma umran tawilan wa badanan sahihan qawiyan wa jasadan ma'afan wa rizqan halalan kasiran wasi'an wa hayatan tayyibatan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada siang hari ini kami hadir bersama melaksanakan, menyaksikan dan mendengarkan ijab kabul anak kemanakan saudara kami. Curahkanlah berkah, taufik dan hidayah-Mu akan kegiatan kami ini, sehingga dapat bernilai ibadah di sisi-Mu. Berikan kekuatan kepada kedua pengantin, agar dapat menjadi suami dan istri yang bisa membawa keluarga kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakan kepada mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma Memberikan amin. kekuatan kepada mereka untuk dapat memanage segala permasalahan dan problematika hidup menjadi sebuah kekuatan yang akan mendewasakan dan memberikan kekuatan untuk dapat menghadap-Mu, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, jauhkanlah kami dan kedua pengantin ini dari segala macam penyakit hati, iri hati dan dengki, segala macam penyakit-penyakit yang akan membawa kepada kekacauan dalam kehidupan ini. Jauhkan mereka dari perpecahan, pertengkaran. Jauhkan mereka dari segala macam kemiskinan yang akan membawa kepada kekufuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tiada kuasa dan upaya kami kecuali kekuatan dari-Mu dan petunjuk dari-Mu. Maka itu ya Allah, berikanlah petunjuk agar kami tetap berada di jalur-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami bisa mempersiapkan untuk kehidupan akhirat nanti. Berikan kami kekuatan agar kami bisa mengumpulkan perbekalan untuk kehidupan akhirat nantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini Jumat tanggal 16 Desember 2022. Saya Iksani Fajar bin Gusjar berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Deliani Jeffrey binti Eri
dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikat tali sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kepulauan Mentawai, 16 Desember 2022. Suami Iksani Pajar. Di atas ini aja. Kenapa? Lihat semua aja. Lihat kelihatan dari. Baik, Bapak Ibu hadirin oleh hadirat yang berbahagia. Selanjutnya sebelum buku nikah dan dokumen-dokumen ini akan kita serahkan, kami persilakan kepada pengantin laki-laki untuk menyerahkan mahar kepada pengantin perempuan. Pada Ihsan kami persilakan. Berdiri. Kakak di sebelah sini. Bapak boleh sini. Ya, kita kasih lurus ini. Abang di sebelah kanan, kakak sebelah kiri. Situ sana warna. Iya. Geser ya kemari, Bapak kemari boleh Pak? Atau di sini juga boleh Pak? Di samping ini sekalian kasih apa Pak? Kata-kata Pak. Mau dikasih kata-kata apa langsung aja Pak? Geser ke depan sedikit lagi Pak. Geser ke depan sedikit Sudah lagi. bisa itu. Wahai istriku, ini mahar. Geser ke belakang sedikit Kak. Iya. Geser ke belakang dikit Iya. lagi Kak. Ya, pakai bilang lah. Iya, pegang. Wahai istriku. Kakak mundur ya. Kakak mundur sedikit, Abang maju ke depan sedikit. Oke, biar Abang maju ke depan. Oke, diterima maharnya Kak, dipegang, siap. Baru mau dikasih kata-kata apa gimana? Ya. Istriku. Tanya sama Pak Gua. Jangan ketawa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Istriku, ini mahar dari saya. Mohon untuk Kuatin Bang Mamang, kuatin Bang. Gitu. Nah, istriku, ini mahar dari saya
Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Amin. Oke, diterima disalim nggak? Disalim di atas mahar? Iya. Oke. Terima mahar. Siap itu dicium. Ya kak, bagus. Saya bilang saya terima mahar ini untuk bahagia dunia dan akhirat. Iya. Oke, sekarang hadap sini kak. Hadap di sini. Kedepanin maharnya sedikit. Hanya buku nikah Kita potong kepala. 2 buah untuk masing-masingnya. Yang kedua ada namanya kartu nikah tapi versinya digital. Ya, kalaupun seandainya nanti hilang, ini di belakang buku ini biasanya ada barcode. Silakan di-scan pakai QR code, maka kita akan bisa download. Nanti akan kami kirimkan melalui WA. WhatsApp. Nah, yang ketiga, alhamdulillah, ini pada hari ini adalah hari berbahagia bagi kedua pengantin. Jadi tidak perlu pakai kacapil ya dong. Karena KTP dan KK Udah dapat. hari ini akan kita serahkan langsung. Karena tadi telah dibantu oleh capil dan telah kita jemput. Nah, mungkin kita langsung serahkan satu persatu. Makanya kalau mau menikah begitu, cepatlah. Yang belum. Abang dulu, abang pegangan sama bapak, hadap ke bapak. Oke, siap. Dito pegang. Siap. Kakak Ini di kan baru tengah-tengah di lihat sini. sini. Oke, bapak lihat sini pak. Iya. Iya, tahan dulu ya. Di topi kan. Oke, 1, 2. Iya, bagus. 1, 2, 3. Lagi pak, lihat sini pak. Kasih senyum manis ya pak. Senyum paling manis ya pak. Nambah gigi sedikit pak. Siap. Oke, bagus kan. Oke, silakan pak. Iya. Jangan Abang terpaksa. posisinya tempat kakak di sini. Hadap kemari pak. Oke, siap. Ya. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3. Kurang ganteng pak, kurang nampak giginya pak. Oke, sedikit. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bagus pak. Dokumen ya. Ini kakak Kakak. Ya, gitu aja. Langsung di press itu. Siap. Ya, Lihat di sini. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Iya, bagus sekali. Ini Pak Eri, kakak Pak Eri sekali. Kakak Pak Eri juga. Oh, bapak juga pak. Bapak di sini pak. Iya, Jadi kakak Pak Eri langsung Iya, soalnya anak Bang tuh Wasi kalau Beliani kakak lah kedua sebenarnya. di situ. Iya. Langsung situ pak. Iya. Pak Eri tetap masuk. Iya. Yang kedua tetap. Pakcik kemari, celia kemari pak. Ya gitu pak. Bilang bangga Pak Eri. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kasih senyum ya pak. 1, 2, 3. Senyum Oke, lah. mantap. Sama saya Pak Kuakan. Jadi, ini pak. Apa